Sahihun aw mithalun aw mudha'afun lafifun naqisun mahmuzun ajwafun wa ithani thalith. Sahihun aw mithalun aw mudha'afun lafifun naqisun mahmuzun ajwafun. Sahihun aw mithalun aw mudha'afun lafifun naqisun mahmuzun ajwafun. Sahihun aw mithalun aw mudha'afun lafifun naqisun mahmuzun ajwafun. Fathu dhamin fathu kasrin fathatani kasru fathin dhammu dhamin kasratani fathu dhamin waznu fa'ala yafulu mawzunuhu fahuwa nasara yansuru. Fathu kasrin waznu fa'ala yaf'ilu mawzunuhu fahuwa daraba yadribu. Fathu fathin waznu fa'ala yaf'alu mawzunuhu fahuwa fataha yaftahu. Kasru fathin waznu fa'ila yaf'alu mawzunuhu fahuwa ali ma ya'lamu. Dhammu dhamin waznu fa'ula yaf'ulu mawzunuhu fahuwa hasuna yahsunu. Kasru kasrin waznu fa'ila yaf'ilu mawzunuhu fahuwa hasiba yasibu. Wa ithani thalith. Fathu dhamin fathu kasrin fathatani kasru fathin dhammu dhamin kasratani fathu dhamin waznu fa'ala yaf'ulu mawzunuhu fahuwa nasara yansuru. Fathu kasrin waznu fa'ala yaf'ilu mawzunuhu fahuwa daraba yadribu. Fathu fathin waznu fa'ala yaf'alu mawzunuhu fahuwa fataha yaftahu. Kasru fathin waznu fa'ila yaf'alu mawzunuhu fahuwa ali ma ya'lamu. Dhammu dhamin waznu fa'ula yaf'ulu mawzunuhu fahuwa hasuna yahsunu. Kasru kasrin waznu fa'ila yaf'ilu mawzunuhu fahuwa hasiba yahsibu. Fa'ala yaqulu fa'lan fa'irun maf'ulun
uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun nasara nasran nasara yasuru nasran nasirun mansurun unsur la tansur mansurun mansurun mimsurun qatala qatlan qatala yaqulu qatlan qatilun maqtulun uqtul la taqtul maqtalun 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 kataba kasban kataba yaktubu kaslan katibun maktubun uktub la taktub maktabun maktabun niktabun. Bagaimana bisa kita merojah yang tentang lalu? Yang nggak tak tanya silakan buka. Pak Bunda nih. Mas Herman terminggu nih. Terminggu. Enggak terminggu. Mas Herman, ada berapa bina-bina? Berapa mawar? Salim, doa, Mahmud, Afif, Markis, Misal, sama Najwa. Apa dimaksud dengan bina sohih? Bina yang kain filnya Iya, sohih loh dah. Bina sohih apa bina sohih? Oh, tuh buku nggak ada catatannya itu loh. Di buku nggak ada kan, dah? Nggak ada kok mungkin. Oke. Bina yang tidak terlalu berpilar. Dengan kalimat yang di dalamnya Tidak terlalu berpilar. tidak terdapat huruf ilat. Huruf ilat itu apa? Jadi wak Apa yang dimaksud dengan huruf ilat? Apa yang dimaksud huruf ilat? Masih jadi apa huruf ilat? Huruf penyakit, Pak. Hurufnya ada berapa? Ada 3, Pak. Apa? Alif, G, ya, waw. G. Yang penting bukan hamzah, G. Dan G. ya Alif apa hamzah? Lah kan gue yang tangan, itu alif apa hamzah? Alif. Saya hamzah. Yakin? Bingung. Itu alif apa hamzah? Alif. Saya hamzah ya? Iya. Nangis, saya hamzah berarti ya. Mas Tarif Taudin, apa dimaksud dengan bina ajuaf? Ajuaf. Yang buku rene kok dulu rene ora. Ajuaf. Sing segmen goleki lho. Enggak, ajuaf itu yang paling dicari. Pak Iflas senang ajuaf. Huruf yang huruf apa? Fi'il. Fi'il apa fi'il? Fi'il. Fi'il apa fi'il? Fi'il. Fi'il. Fi'il yang fi'ilnya
Yang N fiilnya huruf pokoknya yang galatannya silakan buka buku. Yang gini Pak, bukan yang terus terang, bukan yang suudon, bukan yang suudon. Yang ain fiilnya terdapat huruf ilat. Insya Allah banyak faedahnya kok. Kalau kita belajar yang murojaah, insya Allah tetap bablas mawon. Tapi kalau kita setiap ketemu murojaah 10 menit, 15 menit, insya Allah kan kita masih ingat daripada nggak pernah murojaah, nambah materi terus. Ya, di akhir-akhir ujian malah bingung kabeh. Ya. Kayak konteks nahu kan, masya Allah setengah bulan nggak belajarnya lali loh. Ini hafalan ya biasa. Oke, jamak mudzakkar salimnya rofaknya gitu barang loh ya. Masya Allah. Jadi sangat diperlukan murojaah dalam segala hal. Apalagi Al-Quran itu gampang, tentang itu murojaahnya. Apalagi jenengan IQ-nya di atas rata-rata. Karena faktor U, faktor apa di atas rata-rata. Setengah jam, alhamdulillah udah kelas. Setengahnya buka. Sadar balik. Setengahnya bukan. Kalau ada Abel, apa yang dimaksud dengan bina kasar? Fiil yang huruf ilatnya di belakang. Misal, Di depan. depan itu namanya apa? Pak fiilnya. Pak fiilnya huruf Ilat. depan sidik. Pak, ini kan Pak, kamu namanya? Apa dimaksud dengan bina nakis? Yang lam fiilnya huruf ilat. Baik, masya Allah. Ustaz, apa dimaksud dengan mahmus? Apa bina mahmus? Mahmus. Gue nggak sampai yang gimana? Bina mahmus. Apa Ustaz? Hah? Lupa. Alhamdulillah masih manusia berarti. Oke, jadi alhamdulillah loh. Karena masih lupa itu masya Allah kita banyak pahalanya karena diingatkan terus berzikir. Karena Allah kata berzikir penasi selatan maut. Masya Allah. Bapak Awang, apa bina mahmus? Nah ini nanti tes hafalan loh ya, kalau yang perlu hafalan tapi bukannya itu contohnya, bukan wajib hafal. Ya bisa nanti berdiri boleh ya wis. Betul catatan ini betul mahmus. Oh ternyata. Kenapa benar mahmus? Bangunan kalimat yang salah satu hurufnya adalah huruf hamzah. Gak setakan kita slow aja. Selanjutnya huruf hamzah. Bina mahmus terbagi jadi berapa? Apa aja? Musbah, lam. Mat. Apa dimaksud dengan bina nakis? Sebuah bunga. Nakis. Suatu bangunan yang di lampilnya ada huruf ilat. Di lampilnya adalah Huruf ilat. buat kalimat yang lampilnya adalah B. Apa dimaksud dengan bina lafif? Lafif. Lupa. Yakin? Sing loro lu. Apa dimaksud dengan lafif? Nah? Diceritakan nggak ada. Lah, eneng lah baru eneng. Nggak eneng. Yakin? Ini Pak Ali gue eneng. Eneng Pak Ali. Eneng kok. Lupa apa nggak eneng? Apa yang alafif? Bangunan kalimat yang terdapat dua huruf ilat yang terpisah dan disambung. Kalau bina lafif saja adalah bangunan kalimat yang di dalamnya terdapat dua huruf ilat.
Nah, anu nih gile. Apa yang dimaksud dengan lafaz mafruq? Hah? Apa tadi? Lafaz mafruq kok. Waduh, keren tuh, Pak. Belum catat. Hah? Belum catat. Oh ya udah, catatnya. Halo, belum catat juga. Perutnya kenapa? Pegang-pegangnya. Sing rekomendasi kali ini kalau tengah. Ah, Mas. Halo, apa nama lafaz mafruq? Lafaz mafruq itu ain dan lam fi'ilnya huruf ilat. Mafruq kok. Mafruq. Kok. Mafruq fa dan lamnya huruf ilat. Baik. Nah, Mas Adan. Enggak langsung nih, ganti nih. Siap-siap ya. Oh, kita jawab. Bangunan kalimat yang terdapat huruf hamzah. Terdapat ajwaf. Ain fiilnya terdapat huruf ilat. Baik, bangunan kalimat yang ain fi'il huruf ilat. Ustaz, apa lafaz makruh, Ustaz? Ketika dua huruf ilat sudah Yaitu ain dan lam fi'ilnya huruf ilat. Baik, Pak Soleh. Apa yang dimaksud dengan bina misal? Bina misal adalah bangunan kalimat yang fa fi'ilnya berubah huruf ilat. Baik, Ustaz Tejo, apa yang dimaksud bina nakis? Di mana huruf Fi'il yang lafilnya ada huruf ilat. Baik, Mas Aldi, apa yang dimaksud lafaz makruh? Itu yang huruf ini ya. Itu nih. Ain dan lam fi'ilnya huruf ilat. Pak Ali, apa bina mudha'af? Bangunan kalimat di mana ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sama. Selamat datang nih, Step. Apa di benak sohe? Aneh nggak ceritanya? Ini Ada tuh, yuk. Karena tuh, hah? Oh nggak apa, belum apa. Besok lagi tanya lagi ya. Apa boleh benak sohe? Nggak nyadar. Nggak nyadar iya. Nulis. Sebelah dulu. Susah toh? Kelas dulu toh? Bapak bisa. Oh boleh benar. Sohe. Oh. Setelah apa nasa itu? Bangun kalimat yang tidak terdapat huruf ilat. Apa perbedaan benak sohe dan benak salim? Bina salim. Oke, sudah. Belum tentu soalnya. Coba. Sohe sudah, salim sudah pasti sohe. Oke. Salim belum tentu sohe. Saya bro. Mas Yahya, apa yang dimaksud dengan bina salim saat ini? Bina salim adalah bangunan kata yang tidak dapat mahfuz maupun mudha'af. Gitu. Pak Ipul terakhir. Nah, double ya. Oh double ya, tak double ini. Apa yang dimaksud dengan bina mu'tal? Bina mu'tal. Kita akhir. Apa yang dimaksud dengan bina mu'tal? Saya nggak tanya mu'tal akhir, mu'tal main nggak? Bina mu'tal aja. Di buku nggak ada itu, nggak ada. Semua lah mau jejer. Apa bina mu'tal? Boleh ya itu. Mu'tal enten catatannya. Lawan daripada soh, mu'tal ini lawan daripada soh. Sohe. Nak mutar yaitu
Gimana? Kamu Bina mu'tal. Enggak. Pak Ibul, apa nih maksud dengan bina soheh dulu? Bina soheh adalah satu kalimat yang bersih dari huruf ilat. Nah, kalau mu'tal Bina mu'tal yaitu huruf aslinya Pak ada nomor aslinya. salah satu bangun kalimat dari huruf ilat. Bukan salah dua. Bukan salah dua. Kok salah satu? Gimana Pak? Bangunan kalimat. Bangunan kalimat. Iya. Ain fi'ilnya atau fa'ilnya atau lam fi'ilnya salah satunya terdiri dari huruf ilat. Satu tak? Kalau dua? Kalau dua? Ya kok baik. Beda. Satu ada beda. Aneh. Ya karena itu saya katakan tadi apa F-nya di atas rata-rata. Bina mu'tal adalah bangunan kalimat yang di dalamnya terdapat huruf ilat. Terkadang ada satu huruf ilatnya, terkadang ada dua huruf ilatnya. Nah saat ini bina mu'tal bagi berapa ya Bu? Jangan rancingan kan double. Tiga? Buat nambah. Nah, masuk lamun tiga? Iya terus. Nambah yakin? Kurang dulu. Buatan. Yakin kurang loh ya Allah. Mustal wawi mustal yain. Waduh. Bina mu'tal. Bina mu'tal. Kan kalau soheh terbagi jadi tiga, ada kalanya salim, ada kalanya mamus, ada kalanya mudhaf. Nah yang mu'tal terbagi jadi pindah. Buat empat. Saya ditambahin ngomong-ngomong. Saya tiga. juga sih. Mas Ira nanti bisa Mas. Kan? Ya percaya. Asal besok denda berapa Tad? Sekawan. Tiga atau empat? Sekawan. Tiga atau empat toh? Teh, kenapa mawon Pak Ibul? Kenapa mawon? Jangan pilih tiga atau empat? Ayo. Misal wawi. Mu'tal. Mu'tal ya'i. Misal. Misal. Jawab. Jawab. Nakis. Nakis. Terus lahir. Niku pinten? Saya tahu itu. Siapa tuh? Betul tiga. Saya ini lucu. Oh lucu. Mau buat nanti talak kalau gitu nanti. Bismillah. Jadi bina mu'tal terjadi empat. Misal, ajwaf, nakis, samalah. Misal fa'fi'il huruf ilat, ajwaf fi'ilnya huruf ilat, nakis fi'ilnya huruf ilat. Adapun bina lafif adalah bangunan kalimat yang di dalamnya terdapat dua huruf ilat. Nah, bina lafif sendiri terbagi jadi dua. Ada kalanya lafif makrun, ada kalanya lafif mafruh. Makrun ain dan lam fiilnya huruf ilat, mafruh fa dan lam fiilnya huruf ilat. Dan sekarang kita tes ini wajib hafal ya, ini bukan sorak ya. Dan niku nggih ya ora wajib hafal harus ingat terus ngoten nggih. Terus bae. Lagi toh. Aku hafalan dhisik setelah itu jenengan fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun. Fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Tadi dari belakang, sekarang juga dari belakang lagi. Jadi kan ini harus dari ikhya. Ustaz Muhammad. Kafara kufran. PD mawon walaupun suaranya fales, oke? Anu kok. Iya dong, iya dong. Pasarnya pasar. Wajib apa lagi? Ada sama atau ada beda? Wes terserah. Madam Nina ya karo. Kafaro kufran. Nah. Kafaro. Di buku ada, Po? Tak tulis.
kafara yakfuru kufran kafirun makfurun kufur la takfur makfarun makfarun mikfarun. Baik, Pak Saiful. Satara satuan. Sataro yasturu ya. Sataro yasturu satron satirun masturun. Ustur la tastur mastarun mastarun mistarun. Mas Irwan. Kharaja khurujan. Kharaja yakhruju khurujan kharijun makhrujun ukhruj la takhruj makhrajun makhrajun mikhrajun. Ini nyeluk sing penak terus kan? Enak, apa kok? Enggak, pilih sing penak terus nanya. Apa? Oke, teh. Qatala qatlan wis. Qatala yakulu qatlan qailan. Weh, itu buka buku tutup. Buka buku. Qatala qatlan. Qatala yakulu qatlan qailun. Kok ilun? Qaulun. Qatilun. Qatilun. Subtul latam. Ayo sing mapulin di Patundukan Mas Irwan. Qatala yakulu qatlan qatilun. Maktulun. Terus maktalun niktalun maktalun mikalun. Ingat. Dakhala dukhulan. Baca ada belum apa? Hah? Belum apa? Ada betul dakhala tadi. Bacanya kan? Oke. Dakhala. Oke, dakhala dukhulan. Dakhala yakulu dakhala Yakulu yakulu dukhulan. duklan Dukhulan terus. Oke. Terus? itu Oke. Ulun. Oke. Udkhul. Oke. Madkhalun. Oke. Apa? Kharaja khurujan. Kharaja yakhruju khurujan kharijun makhrujun Oke. la takhruj makhrajun makhrajun mikhrajun. Oke, Masya Allah. Ini Pak. Sataro satron. Sataro yas. Sataro yas terus. Satron Oke. satirun Oke. masturun Oke. ustur la tastur Oke. mastarun mistarun. Oke, Masya Allah. Teh. Ar-razaqa rizqata. Rozako rizkon. Razaqa. Rozako yazruku Razaqa yazruku. yarzuqu. Rozako yazruku. Rozkon Rizqon. rizkon las. Rizqon terus. Rizkon Razikun. rozikun mazrukun Mazrukun. uzruk la tazruk Urzuk. urzuk la tazruk Oke. marzakun Mazrakun. mazrakun mirzakun Marzakun mir. Zakun. Baik. Apa? Ada rasa darsan. Oke. Bukan khawatir, masuk tiap masuk dibodor dulu Pak. Siap masuk dibodor, insya Allah kayak hafal. Oke. Darosa darsan. Oke. Saking bapak saya diulang.
Darasa ya terusu. Matrusun Udrus Latadrus Itu Rasul dia, Masya Allah. Kanasa kansan. Maknusun. Masya Allah. Mat. Kharaja mujar mat. Raja ya rudu khurujan kharijun makhruj dada Adakhala dukulan. Dukulan. Iman kau tahu ngabet? Apa itu ngabet? Kelas berapa? SMP. Lah, Rajiwari Ilyas mau? Hah? Oh, Bojundi toh. Tak kira Jamil. Ya terus. Udhul anu juga di salah satu di juga. Anu disemin. Satara satra. Yang ngajar Bapak Ilyas? Yang ngajar serap di Jamil Ilyas? Ustaz Salman. Ustaz Salman. Awalnya Ustaz Miftahudin, tapi tidak bisa sama. Oh, gurunya tak kenal. Orang. Aku yang digrogi. Ada nadara. Nadara yaduru nadron nadirun makdurun mandurun undur ratandur mandurun lindal. Baik. Ini kafarah kufran. Coba Indonesia dong, coba Indonesia dong. Kufran kafirun dan aku over la takbir makfarun mixer. Ya. Ajaran naik sholat kita ya. Kelas 1. Hah? Kelas 7. Kelas 7. Kelas 7. Oh. Nadron. Nadoro yaznuru nazron nadirun maznurun usnur Undur. Lihatlah. Undurlah tandur. Unzurlah tanzur manzur minzur. Baik.
Mas, Mas Pak. Tadi dulu. Jangan aja satu. Kata bang. Kata bayak tubuh kadban katibun maktubun uktub la taktub maktabun miktabun. Baik, Murtada. Nggih. Kanasa kansan. Kanasa yaknusun kansan. Amun yaknusun tuh, biar bener kamen. Kanasa yaknusu kansan kanisun maknusun uknus la taknus maknusun maknasun miknasun. Baik, Murtada. Kharaja khurujan Zat. Khurujan. Baik, Pak Soleh. Sataro satron. Nggih, sataro yasturu. Baik, Pak Tejo. Kafara kufran. Oke, Mas Rondi. Dakhala dukhulan. Dakhala yadkhululan dakhilun Bali akhoda akhdan. Akhoda yakudu. Akhoda yakudu. Akhoda yakudu ahdan ahidun ma'khudun. Khud la takut ma'khudun mikhodun. Baik, jadi siapa nak? Baik. Sataro satran. Sataro yasturu satran satirun masturun mustur latastur mastarun mastarun Nah, boleh. Nadoro. Coba. Baik. Coba deh. Apa panjangnya? Baik. Kotalan nih. Kotala. Ayo. Cara apa lagi sih apa lagi? Kok ngatin lho lek iso iki. Oh, ngatin balik. Ngatin balik ya. Lah, kok kan ngatin leleran ngatin lho dukung bapak itu semua. Kalau pulang nanti berdiri dah. Lek balik ngatin ora? Ya dah, pulang. Kota. Qatala yakulu qatilun maqtulun uqtul lasaqtul maqtalun miktal ya saya kafara kufran Kafara yakulu kufran kafirun makfurun
Pokoknya ini salah tiap masuk dibaca Pak, insya Allah siapa? Karena apa namanya sesuatu kalau biasa itu gampang. Pertama susah yakin. Buat kok Pak Ali apal nasihatnya. Enggak, pokoknya pertama kali pasti sesuatu susah. Enggak ada yang gampang. Sebagian yang mengatakan laisal mar'u illa aliman. Orang yang pertama lahir itu enggak ada orang yang pintar. Ya bahasa pintar. Jadi semua dalam keadaan jahil. Walaisal alim kama huwal jahil. Dan tidak ada orang yang pintar itu sebagaimana orang yang bodoh. Dan kepintaran bisa seseorang itu karena adanya proses dalam belajar segala sesuatu. Nah, kita melanjut pembelajarannya. Kita masuk pertama fi'lul madhi. Pertama adalah fi'lul madhi. Ada. Aneh enggak? Hah? Nomor siji. Kok nomor berapa? Fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan makna lampau. Fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan makna lampau dalam kurung suatu pekerjaan yang telah dikerjakan. Contoh Nasoro. Artinya dia laki-laki telah namun oke, para putri, saya cuma mengingatkan bagaimana dulu saya juga diingatkan terus oleh saya waktu di NU dulu bahwasanya ada dua hal wali yang senantiasa harus diketahui oleh seorang santri. Yang pertama apa Ibu? Jangan bertanya sebelum Ustaz memberikan waktu bertanya. Oke, yang pertama dalam konsep itu masya Allah di NU kita didoktrin kita nggak boleh tanya kepada kiai sebelum dipersilakan tanya. Mau kayaknya ngomong gini, oh boleh ini halal, tapi halal gini. Kita nggak boleh bertanya dulu sebelum dipersilakan. Jadi kalau nggak dipersilakan kita bertanya selama lamanya. Itu konsepnya ya. Nah, yang pertama jangan tanya dulu sebelum dipersilakan. Yang pertama kalau dipahami oleh seorang orang pelajar. Karena kenapa? Karena dalam kitab Ta'lim Mutalim juga sebutnya bahwasanya kalau kita bertanya kepada seorang guru yang mana guru tersebut belum mempersilahkan, ini soal ada. Nah, kemudian yang kedua, sesuatu yang ditulis guru maka tulislah. Ya, tulislah. Walaupun tatkala menulis itu engkau belum bisa memahami. Dan alhamdulillah ini telah anak praktekkan. Ya. Saya kisahkan, biasanya saya dulu lulus NU, saya telah lulus dari NU, saya suruh ngajar sebelum pondok sufi. Saya bingung, karena kenapa? Saya suruh ngajar nahwu dan sorot tahun
2000 ya. Saya mulai ajar nahwu sorot di sana, saya bingung apa yang saya ajarkan. Oke, kalau hafalan saya dulu hafal Imriti hafal, Jurumiyah ya hafal, Alfiyah titik hafal itu. Nah, tapi saya bingung apa yang saya ajarkan. Kenapa saya belum bisa memahaminya? Akhirnya karena terpaksa, maka saya ambil buku-buku dulu ya waktu PNU, tak bongkar lagi, tak buka-buka. Alhamdulillah setelah yang dulu waktu belajar saya nggak apa, kemudian saya baca lagi setelah lulus itu tak baca lagi, adalah paham Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi ini fungsinya menulis. Karena itu ada pepatah mengatakan qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu tersebut dengan tulisan. Walaupun karena kita aku saya harus pahamin, jadi nggak perlu nulis. Kita itu biasanya terbawa oleh Pak, faktor Nah ini nggak bisa dipungkiri. Oke, kayak gini ya. Semakin lama semakin nambah, maka semakin daya ingat ini semakin berkurang. Semakin daya ingat berkurang, maka kita akan kembali sebagaimana masa terdahulu, sudah lupa, sudah apa. Jadi diperlukan sekali dalam masalah ini tulisan untuk murojaah. Dan tolong tulisan itu yang lebih ada lumayan bagus lah maksud saya. Yang kita bisa membacanya gitu maksudnya. Jangan kayak cacing kepanasan. Lebih baik kita bisa membaca, orang lain juga bisa membaca. Jadi apa namanya diperbaiki tulisan. Karena itu di pondok saya dulu di NU dikatakan alaikum bi husnil khat fa innahu jalbur rizqi. Apa itu? Alaikum bi husnil khat, hendaknya kalian itu memperbaiki tulisan. Kenapa? Fa innahu jalbur rizqi. Karena memperbaiki tulisan bisa mendapatkan fulus. Jadi bisa dapatkan duit. Dan teman-teman saya sampai sekarang banyak yang cari duit dengan menggunakan tulisan. Yang ada yang pernah juara nasional kaligrafi orang Palembang. Itu adik saya kelas. Dulu sekelas dengan saya belajar kaligrafi, cuma saya gagal, dia berhasil. Ya, bisa saya jelek sih, bisa jadi bagus. Ya benar kaligrafi. Yang kemarin yang ada juara satu Lampung provinsi dan kaligrafinya, dan sekarang kerjanya dia suka di masjid kayak gini 1 meter 1 juta 2 juta masjid Insya Allah. Tapi tujuan kita bukan karena untuk itu, tujuan kita adalah supaya kita itu bagus, supaya orang lain bisa mengambil manfaat dari berdasarkan kita. Kita kan dewe mau coba atau aja mana wong liya. Saking banget ya, saking dewe mau bingung, kita aja pusing, apalagi orang lain membacanya, tambah ya, tambah pusing nanti. Jadi sebisa mungkin tulisan kita diperbaiki. Dan salah satu wasilah tulisan kita book adalah sering menulis. Dan insya Allah kalau jangan setiap hari menulis, masya Allah ya, di sini alhamdulillah Allah masih kemudian kita untuk belajar. Mau hari apa aja dah, masya Allah. Masya Allah ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mau dari mau Senin, mau Selasa, mau Rabu, malam Kamis, ada semua. Mau nulis apa lagi? Insya Allah kita akan coba bisa. Kita bahas yang pertama adalah fi'il madhi. Ya, fi'il, mana fi'il itu adalah satu kata kerja. Apapun bentuk kerjanya itu disebut dengan fi'il. Mau pekerjaan tersebut telah terjadi, sedang terjadi, ataupun akan terjadi, perintah, larangan dan semisalnya, jikalau itu dinamakan fi'il, artinya kata kerja. Jadi fi'il artinya adalah kata kerja. Adapun madhi, ini sebenarnya madhi ya. Nah, ini sesuatu yang telah lampau, sesuatu yang telah terjadi. Jadi tatkala dikaitkan fi'il madhi adalah suatu pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut telah dikerjakan, telah lewat. Misal, ya tadi sholat isya, kapan? Tadi. Ya, makan sore, tadi. Walaupun kadang juga ada yang memakan malam belajar biasa, nih oke?
Enggak, Lendra, sabar Lendra. Enggak. Sekolah kapan? Tadi. Ya. Jadi fi'il madhi adalah pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut telah terjadi. Contoh misalnya nasara. Ya. Dia laki-laki telah menolong. Kapan? Bisa tadi, bisa kemarin, bisa yang lalu. Jadi itu. Nah, nanti kenapa diartikan dia lagi-lagi nanti maksudnya kata saya plural. Yang penting artinya nasara tersebut telah menolong. Pekerjaannya telah berlalu. Contoh misalnya qala Allahu ta'ala. Ya, qala Allahu ta'ala. Kok sini boleh ada ya contoh lo berarti sana. Qala Allahu ta'ala. Qala fi'ilnya adalah madhi. Artinya Allah telah berfirman. Kapan firman-Nya Allah? Dulu telah terjadi. Atau misalnya dalam hadis ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Mu'adzan misalnya, Mu'adz. Mu'adz ya. Rasulullah SAW telah mengutus Mu'adz kemana? Ilal Yaman, menuju tanah Yaman. Nah, lafaz ba'asa ini adalah suatu kata kerja. Fi'il apa? Perbuatan yang telah terjadi. Kenapa nggak mungkin sekarang Rasulullah mengutus kita? Nggak mungkin. Jadi pahamnya gimana tadi? Contoh yang lainnya, misalnya dalam Al-Quran contohnya apa? Apa Ndra? Bola. Ya jokola Ndra. Al-Quran loh. Lah lebih dong. Fi'il. Nah, Mas Aldi contohnya dalam Al-Quran? Baik. Khalaqal insan. Ya. Khalaqal insan. Allah Subhanahu wa taala khalaqal insana, telah menjadikan manusia. Kapan Allah menjadikan manusia? Dulu. Ya. Wa ma khalaqtu ibaratnya. Dan tidaklah telah aku ciptakan jin dan manusia misalnya, al-jin wal ins, dan tidaklah telah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali hanya untuk beribadah kepada. Jadi gitu Pak. Jadi paham fi'il madhi? Karena itu dalam masalah bahasa Arab kita mau nggak mau harus memang nggak terlepas daripada nahwu shorof. Kalau kita ingin memahami bahasa Arab, mau nggak mau kita mempelajari nahwu dan shorof. Apalagi kalau jangan pengen ibaratnya tahu terjemahan yang baik dan yang benar. Ya, harus tahu paham nahwu dan shorofnya. Kalau cuman ibaratnya kita baca Quran ibaratnya Quran terjemah, terkadang kita terbohongi Pak dengan terjemahannya Pak. Karena itu mohon maaf terkadang manusia salah pemahamannya karena dia nggak terlalu paham dengan bahasa Arab. Ibaratnya ma-nya apa ini? Apakah dia itu misalnya ma istifhamiyah, apakah ma nafiyah, apakah ma ini? Dia harus pahami itu. Tatkala ini jadi mustarjim, jadi seorang benar dalam bahasa Arab. Puasa tujuan saya nggak gitu. Ya kita tujuannya di sini memang nggak ada untuk jadi demikian. Tapi tujuan kita adalah memahami kalamullah wa kalamun nabi wa kalamul ulama insyaallah. Dan nggak ada kata terlambat. Oh saya udah 40 tahun mau belajar. Nggak ada kata terlambat. Bukankah para ulama banyak sekali yang mereka itu belajarnya di waktu yang sudah tua. Di antaranya Sinten Pak Tejo. Di antaranya Sinten Fudail bin. Iya, siapa sekarang nggak sering ngomong seorang muslim yang nggak terlalu paham dengan Fudail bin Iyad. Salah seorang tokoh yang mana beliau sangat terkenal di kalangan ulama dengan kefakihannya, dengan kepandaiannya. Kapankah beliau belajar ilmu agama? Apakah dari muda? Enggak. Tatkala beliau muda jadi penyamun kok. Waktu muda jadi perampok.
Kemudian sadar, kapan sadarnya? Tatkala umur berapa? 40 tahunan kurang lebih. Jadi tatkala 40 tahun baru mulai belajar dan sampai jadi seorang ulama, jadi nggak ada batasnya. Dan beliau salah satu ikon, salah satu tokoh terkenal dalam masalah sufiyah. Karena kenapa sederhananya beliau? Di kalangan sufi, Fudail bin Iyad sangat terkenal. Ibrahim Al-Adham, misalnya Rabi' Al-Adawiyah. Ya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang belajarnya tatkala sudah berumur Islam. Jangan nggak ada yang 40 tahun lebih dikit banyak. Pak Sayyidul. Nggak ada yang 40 tahun lebih dikit banyak. Nggak ada. Ya, 40 tahun lebih banyak. Jadi nggak ada kata apa saya sudah nggak ada. Dan namanya belajar itu mohon maaf Pak. Ya, apalagi saya kan tanya terus. Ini saya tak tanya. Mungkin itu jangan merasa bahwasanya saya nggak bisa, saya beriman, maaf enggak. Kenapa tujuan kita untuk murojaah? Ya, kalau ibaratnya nggak tak tanya, yakin bablah tutup, selesai sholat atau berhenti nafsu ya sudah. Nggak ada yang melengkap. Jadi gitu. Yang terkadang ditanya kan terkadang lupa. Yang pertama adalah mati, yaitu suatu kata kerja yang mana kata kerja tersebut menunjukkan sesuatu pekerjaan yang telah terjadi, telah lalu. Ya. Dan banyak sekali di Al-Quran yang memiliki makna fi'ilnya kata lampau. Di antaranya idza jaa nasrullah, ya, apabila telah terjadi hukum asal ya, pertolongan Allah, ya, idza fatahna, dan apabila telah kami buka, kan gitu. Baik. Ada pertanyaan dari sini? Silakan, Pak. Monggo. Silakan, ada pertanyaan? Oke. Itu dia laki-laki, kalau perempuan baca. Nasarat. Karena itu saya katakan ini nanti tatkala kita bahas tasrif lughawi, nanti ada nasara, nasaru, nasarat. Nah itu wajib apa? Kamu telah menolong, gimana dia sudah menolong? Tak bolak-balik nanti di jumlah. Oke, ini sih permulaan ini kita bahas itu. Kalau mereka bagaimana, dia bagaimana. Kolak tuh kok kenapa dikatakan aku? Ya. Telah menciptakan, ini nanti bahasanya. Intinya ke kolapannya. Ada lagi? Pak saya pun mau tanya apa sih? Pulau Wakil Tirta. Terima ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada lanjut ke fi'il mudhari'. Lanjut kali? Lanjut. Baik. Yang kedua, berarti alhamdulillah ada modal untuk pertanyaan akan depan. Di ilmu kedua fi'il mudhari'. Pokoknya masuk tekoni guys. Dan mohon maaf yang tak tanya harap ditutup. Ya. Yang tak tanya silakan buka buku. Tapi kali tanya ditutup. Gitu. Tujuannya kenapa? Untuk mempraktekkan. Itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata nama kata kerja. Jadi kalau kakak dilihat ini kata kerja, apa balik? Kakak kata kerja yang menunjukkan makna sedang atau akan dikerjakan. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan makna sedang atau akan dikerjakan. Contohnya
setiap fi'il mudhari' harus diawali dengan huruf mu go a harfun mudhara'ati yaitu anita. Jangan bahasa ana itu anita serahkan. Hamzah, nun, ya, dan ta. Contoh. Yang pertama hamzah aktubu. Aktubu artinya saya sedang atau akan menulis. Yang kedua, adalah fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang menunjukkan makna sedang atau akan. Jadi suatu kata kerja yang menunjukkan makna sedang atau akan ini disebut dengan fi'il mudhari'. Nah, setiap fi'il mudhari' itu wajib atau harus diawali dengan salah satu huruf mudhara'ah. Kenapa dia diawali dengan salah satu huruf mudhara'ah? Karena
suatu fi'il tidak bisa disebut dengan fi'il mudhari kecuali harus diawali dengan huruf mudhara'ah. Ini kekhususan bagi dirinya. Jadi wajib diawali dengan huruf mudhara'ah. Enggak bisa enggak. Kalau enggak diawali huruf mudhara'ah berarti bukan fi'il mudhari. Nah, huruf mudhara'ah atau huruf mudhari itu ada 4, yaitu anita. Ya, di sini bacanya bukan alif tapi hamzah. Ya. Hamzah, nun, ya, dan ta. Hamzah, nun, ya, dan ta ataupun anita. Nah, sebenarnya anita ini adalah singkatan. Ana menunjukkan mana saya. Ana dalam bahasa Arabnya. Kemudian nonnya menunjukkan makna nahnu, kami atau kita, nahnu. Kemudian ya-nya ini singkatan daripada nama Ali, gua, dia, ya, laki-laki. Kemudian ta-nya adalah singkatan dari nama Musliman, anta ataupun anti itu misalnya anta. Iya. Selalu kecil-kecil selalu. Kalau ya enggak. Ya iya Enggak selalu. Enggak salah ya. Baik. Jadi anita ini adalah singkatan. Jikalau sesuatu yang sedang bekerja itu saya atau kita atau dengan satu-satu namanya saya. Ajlisu saya duduk. Saya sedang duduk. Akulu saya sedang makan. Angguru sedang melihat. Misalnya adrusu aku sedang belajar. Jadi tatkala saya sedang belajar dari adrusu apa kek? Adrusul sorfi, adrusul sorfa atau adrusul nahwa. Saya sedang belajar sorof, saya sedang belajar nahwu, saya sedang belajar Quran dan seterusnya. Kemudian kalau kami ini diganti jadi nu. Ya, misalnya dalam konteks Al-Quran ribuan. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami adalah sebaik-baik. Kami adalah ya yang telah menceritakan kepada kalian, sedang menceritakan kepada kalian dengan sebaik-baik kisah. Nahnu naqussu. Ya, kami telah menceritakan. Kemudian huwa ini banyak sekali dalam konteks lanjutannya apa? Wa yaqul kafiru ya laitani. Wa yaqul kafiru, dan orang-orang kafir ya, berkata, sedang berkata, wa yaqul kafiru ya laitani. Ya, mudah-mudahan laita aku apa? Laita? Apa kali laita? Iya, huruf apa bukan dengan huruf apa Ustaz? Laita. Kenapa? Masa taroji tamani. Kalau taroji itu apa? La'ala. Yang dalam konteks ilmu nahwu la'ala adalah harfu taroji, yaitu suatu harapan, satu angan-angan yang bisa terjadi. Berbeda dengan laita nggak akan pernah bisa terjadi. Itu hanya angan-angan, hanya harapan saja. Kemudian ya ta, ya kamu, ya perempuan, kamu laki-laki, beda dengan ta, ya dengan ta. Jadi ini fi'il mudhari, yaitu satu kata kerja yang menunjukkan makna sedang atau akan. Dalam konteks bahasa Arab, fi'il mudhari ini memiliki dua makna. Ya. Fi'il mudhari itu memiliki dua makna. Yang pertama al-halu, yang kedua al-istiqbal. Istiqbal. Nama Pak Ibu al-halu? Kenapa ada al-halu Pak Ibu? Hal.
Istiqbal akan datang. Jadi makna fi'il mudhari itu adalah al-halu wal istiqbal. Maknanya sekarang atau nanti. Jadi fi'il mudhari pasti memiliki dua makna tersebut. Al-halu wal istiqbal. Artinya sekarang, istiqbal nanti. Dari sini ada pertanyaan, silahkan tafadhol. Jadi alhamdulillah sudah mulai banyak modal untuk bertanya. Iya. Anak, nahnu, usul. Anu jam, antum, anita dosa. Iya. Anak, Nahnu gua. kakak itu kak. Itu dalam belakang. Oh, atau nahnu. Nahnu dah. Ya kak. Ya wes dah, apa ini dah? Ya ini. Nah, kalau kurang gede lah, bukan nurun lah. Astagfirullah. Enggak, kurang gede lah, gedenya nggak gini gitu dah. Oh, bisa. Kurang gede dah, ingin jelasin dah. Bisa. Disimal berapa tuh? Kurang dah. Gede kita. Sabar bali. Kurang gede dah. Hapus. Ini dah terlalu ya segini dah, biasa. Nah. Istiqbal. Itu untuk misalnya untuk mengartikan oh ini diartikan sekarang atau bukan apa nanti, itu gimana? Yang keadaannya adalah tuanya. Ya lihat perbuatannya kawan mau dikerjakan. Jadi kalimat sebelumnya Iya, tinggal lihat kalimatnya, konteks kalimatnya bagaimana. Cuman kan fi'il mudhari maknanya lagi dua, sekarang atau nanti. Adapun oh ini untuk sekarang nanti, lihat anunya, konteksnya, siapnya, siap kalimatnya, siap kalimatnya. Bina dari adalah jadi kalimat ini. Intinya daripada konteks daripada kalimat tersebut. Misalnya adrusu apa? Misalnya adrisu, saya sedang duduk kapan? Kan sekarang. Atau misalnya sa'anamu, saya akan tidur kapan? Nah, nanti. Berarti yang ini kan ada tanda yang mendoa. Iya. Ya, untuk profil mudoribnya itu idenya gimana? Faedah untuk elalnya atau faedah namanya? Iya. Itu ada prosesnya tuh. Misalkan mada yang mudu nih, Iya. yang mudu asalnya apa ya? Yang dudu sebenarnya. Asalnya yang dudu. Lalu ya mulu, karena adanya dua huruf yang sama. Nah, yang mana dua huruf ini sama-sama hidup dan salah satu syarat idgham adalah dibunuh yang pertama, maka dal yang pertama itu disukun. Jadi ya mutu. Ini adalah ilmu faedah sebenarnya gitu. Ya mutu. Yang lainnya nggak belum mikir. Mas Doi, jadi mikir silakan. Enggak wala. Jadi yang lain mau mikir, cuman kalau belum nyampe ya enggak. Ya mutu karena ini konteks ilmu sorot, ilmu elat. Yang mutu ini asalnya adalah yang dudu. Asalnya yang dudu. Nah, karena di sini ada dua huruf yang sama, ya sama-sama dan salah satu persyaratan untuk ibaratnya mengidghamkan, maka salah satu dibunuh, maka jadi yang ini. Kenapa? Istiqol. Ulah istiqol dari Indonesia. Nah, ini tadi. Kemudian dirubah lagi jadi kayak gini. Ini konteksnya. Kalau ibaratnya nanti di ilmu elalnya sudah jelaskan. Kalau udah sampai waktunya.
Nah, lil munasabatil harakati sebenarnya menggunakan mimnya ini diganti dengan lima teman-teman ya. Ini bukan karena dipindah harakatnya, tidak, ingat. Kalau dipindah diseluruhnya huruf ilah. Seperti misalnya tadi yakulu misalnya. Yakulu asal yakulu. Nah, kenapa harokatnya kalau dipindah kepada huruf yang sahih? Karena suatu kali nyatakan wa inja atau mutmatain itu akhara wa inja atau min ba'di harfin musakinin lebih nakli lalu itu fil maka kamilah. Itu kaidah dalam ilmu kaidah dalam. Kalau nanti insyaallah. Mudah-mudahan nyampe. Ya mudah-mudahan loh, okay? Karena kita sepekan sekali. Maka huruf hitam Nggak baik. Ini ditambah, ya Allah ditambah. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Dia monggo. Apa itu khusus untuk laki-laki? Ilmu derek. Enggak, perempuan juga ada motornya. Gitu. Yang nggak ada itu bajunya nggak ada motornya. Enggak, motor itu laki-laki perempuan sama seperti berarti Mas. Ada laki-laki ada motornya. Ada laki ada perempuan. Berarti itu dia laki-laki atau perempuan gitu? Enggak. Ya tinggal yang mana nih dia? Ya. Ya tinggal nanti betul lafadznya. Kalau di sini dia laki-laki. Karena kenapa? Domirnya huwa. Kalau perempuan ini taktubina. Dia kamu perempuan atau dia perempuan ya taktubu sama. Di sini kamu kan laki-laki kan wajahnya anta. Nanti kita jelaskan setelah tasrif lughawi. Kalau tasrif lughawi pokoknya harus paham. Kamu telah duduk, dia duduk, saya dan lu tanya terus pokoknya itu. Karena itu mohon maaf, jangan merasa bahwasanya aku rakyat suatu tekoni nggak ada, Pak. Tujuan kita hanya wajah. Jadi mohon maaf kalau ibaratnya tanya terus. Karena konteks yang terbaik ya, dalam pembelajaran sebagaimana dijelaskan oleh Allah dan juga Rasulullah dan para ulama adalah konteks tanya jawab. Ini konteks yang terbaik untuk mengetahui paham atau tidaknya seseorang terhadap suatu masalah. Betapa banyak Al-Quran yang menunjukkan konteks tanya jawab. Banyak, Pak. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Hal adalah itu dalam konteks tanya jawab. Am khuliqu min khairin syarhumul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan sesuatu? Ya kan, tidak sesuatu. Nah, itu konteks tanya jawab. Dan juga Rasulullah SAW banyak sekali dalam hadis menyebutkan konteks tanya jawab. Ya gulami misalnya, wahai anakku, ada terima hakul alibad dan Allah. Apa kamu tahu itu haknya Allah terhadap seorang hamba dan haknya hamba seorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini konteks tanya jawab. Jadi konteks tanya jawab adalah konteks yang terbaik dalam pembelajaran. Hal ini sebagaimana disebutkan Syekh Ibnu rahimahullah taala dalam kitabnya beliau. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Monggo. Berarti sudah banyak ya. Pokoknya sudah ada huruf anita. Kemarin ada huruf mudharaah. Sekarang ada huruf mudharaah, kemarin ada huruf dan ada perbedaan. Kalau huruf ilat itu alif namanya, tapi kalau huruf mudharaah itu hamzah. Ada perbedaan antara alif dan hamzah. Kalau alif ini senantiasa mati. Kalau hamzah itu hidup. Ada pertanyaan? Silahkan monggo. Kita ya boleh. Boleh. Kantor. sekolah. Di sekolah ya orang tak sekolah di sekolah. Ya sekolah apa? Ya sekolah ya, Mas. Iya, Bu. Pak Loro, Mas. Ada pertanyaan? Monggo. Kalau nggak ada, Islam diperlukan pertemuan berikutnya, insya Allah. Nggak ada. Kita ikuti. Semoga Allah mengharapkan tidak.